menggunakan refleks primitif yang kalian pelajari, yang sudah post test pertama, hari ini post test kedua. Nah, kita mau ini dengan refleks primitif ini untuk mengaktifkan motorik kasar. Kemarin apa itu motorik kasar? Contohnya berlari. Intinya adalah berpindah tempat. Kalau motorik halus, mengetik. Iya, pokoknya apa yang bisa dilakukan oleh jari itu adalah motorik halus. Nah, kita biasanya, bukan kita ya, tumbuh kembang. Sekarang ternyata banyak banget masalah tumbuh kembang. Sebelum kok kembang. Kita bahas dulu. Ini jadi kita berlatih, pasiennya latih berguling. Ini bayi ya, gitu ya. Jadi bukan orang dewasa. Nah, jadi pemeriksaan bayi itu intinya adalah di saat 0 bulan, maksudnya 0 sampai 1 bulan itu gerakannya aktif. Kalau dia nggak aktif, maka kamu patut untuk curiga, apakah ada masalah sih anak. Karena kebanyakan kalian, maksudnya kebanyakan orang tua kan, oh bayi ya pantas nggak bisa apa-apa dan sebagainya loh ya. Nah, ini kita belajar berguling. Kita menggunakan apa di refleks primitif? Neck writing dan body writing. Nah, ini adalah latihan berguling. Set, yo. Kalau anak kecil enak blek gitu. Takut terkilir nggak, Bu? Enggak. Kalau orang dewasa malah ini bisa jadi terkilir kalau kita nggak ngomong. Yuk muter yuk, kan dia nggak mau muter karena dia sudah bisa berpikir. Terus cara kedua, maksudnya bisa pakai neck writing dan body writing. Kemudian kepala mesti pindah nono daripada itu yang pindah kaki mesin. Ya. Kalau kamu nggak berani pakai tasnya, tarik mas. Kalau kalian nggak berani pakai kepala, bisa menggunakan kaki, diputer kakinya. Ayo, terus diterentang, jadi pakai. Nah, setelah seperti ini posisi tengkurap. Ya, nah, bayi kalau dia tengkurap, dia kan refleksnya adalah refleks tonic liberating front, pasti hiperfleksi. Nah, setelah ini dia kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh, maksudnya walaupun hiperfleksi, kalau kepalanya lemah, lehernya dia nggak akan bisa ngangkat. Nah, ini kita tepuk-tepuk dulu semuanya. Ini namanya adalah untuk stimulus, menyadarkan dia ini loh bentuk merang tengkurap. Jadi semuanya dari ujung kalau kepala ya, ujung ini sampai dengan ujung kaki tepuk-tepuk, stimulus ini namanya. Ini namanya merangkak. Terus kalau memang dia waktunya kepalanya itu harus tegak, karena seharusnya bayi normal itu 1 bulan kepalanya sudah tegak. Tapi pada kenyataannya 2 bulanan itu baru masih tempe-tempe gitu. Kalau kalian nanti anakmu kok 2 bulan segini-gini ya bukan anak fisioterapi. Nah, caranya waktu dia tengkurap seperti ini, di stimulus ininya loh, dari leher sampai akal lah. Set. Ini nanti dia otomatis dia akan berusaha untuk tegak. Kalau dia masih belum bisa tegak, diri kabeh. Apa ya, Mam? Nah, dia kan nggak bisa tegak nih. Nah, kita sedikit angkat untuk dia membiasakan dia bisa ngangkat lehernya. So, nanti beberapa kali pertemuan, ini nggak bisa sekali langsung bisa ngangkat.
tetap beberapa kali ya. Nah, set, yuk diangkat kepalanya, dia nanti akan otomatis mengangkat kepalanya. Ini ada nama refleksnya loh di buku yang ibu share di PDF itu loh, yang kemarin ibu share. Refleks. Nah, oke. Jadi kita ini adalah latihan tengkurap dan terlentang. Terlentang pun sama. Misalnya ini mau diterlentangin menggunakan kepala ya. Pegangannya jangan lupa. Set, yuk 6. Set. Jadi latihan tengkurap dan terlentang. Kemudian mau latihan duduk, posisi dia terlentang. Kita bisa menggunakan tonic liberating spine. Pasien kita fleksikan tangannya, set. Dia kan otomatis dia hiperekstensi. Set ini hiperekstensi ini ya. Ininya ke atas. Kemudian kita ini nggak usah. Dia nanti otomatis dia berusaha kan hiperekstensi banget. Kita sedikit tarik. Nah, kalau kepalanya masih belum kuat, kita gini, lehernya disanggar sedikit. Oke, ini mesti kakimu ini dong. Nah, silo lah. Dia posisi kakinya adalah sudah fleksi. Pas kondisi seperti ini, dia kan masih nggak seimbang. Kita pegangin, tepuk-tepuk lagi. Ini namanya duduk. Semuanya, lehernya, gitu ya. Ini namanya duduk. Dan untuk ngajarin ini nggak bisa sekali 2 kali, berkali-kali. Ibaratnya latihan ngomong itu loh. Latihan ngomong itu aja ada aturannya, hanya bisa 100 berapa kata gitu. Pengulangan loh ya. Jadi misalnya mam, kayak gitu. Itu hanya boleh maksimal 100 sekian kata. Nggak boleh, misalnya 150, ibu lupa berapanya. Misalnya 150. Gitu ya, maksimal dalam 1 hari itu pengulangan kata mam kita ngajarin ngomong itu ya cuma segitu aja, nggak boleh lebih, karena kalau lebih dia bingung. Jadi kita sambil kasih apa, sodorin apa, makan itu loh, mam, gitu ya, mam. Nanti dia akan tahu, oh itu kalau aku makan itu namanya mam. Dan nggak bisa 2 kata ya, mama gitu nggak bisa ya, atau makan nggak bisa. Jadi 1 kata mam, sekali ucap. Makanya kalau ayah dia nggak bisa aja gitu aja. Terus kalau misalnya kalian manggilnya, kalau ini pengalaman anak saya ya, bunda itu kan nggak bisa. Kita latih dari tonic liberating prone gitu ya. Kita menggunakan ambidirection atau parakiur. Ya. Ambidirection, 1 pelvic diangkat, set, maksimum. Kemudian pelvic 1-nya diangkat, set, jadinya mau merangkak ngedil dulu pokoknya loh. Jadi kayak gini. Ini bisa untuk latihan merangkak, tapi agak susah kalau ambidirection ya. Kita menggunakannya adalah parakiur. Parakiur kita tarik ke belakang, pelviknya set. Nah, kita latih posisinya ini sama. Ini mepet. Oke. Kondisi seperti ini nanti kepalanya dia juga tengok-tengok angel. Tepuk-tepuk lagi semuanya, kaki sampai tangan, lehernya
stimulus. Nanti dia akan tengok, tapi ini akan merangsang dia cepat sekali untuk bisa menegakkan kepala. Nah, setelah ini ya kita dorong berusaha untuk merangkak. Kalau seperti ini dia masih belum kuat ya, kita sedikit bopong dengan tangan satu, kan kecil, bopong dengan tangan satu, tepuk-tepuk lagi, set semuanya. Kepalanya kok nunduk lagi, gini ya, tarik lagi. Nanti dia akan ke atas. Ini kalau keterlambatan tumbuh kembang ya. Kalau dia CP, cerebral palsy, ini sambil biasanya ngeces salah satu mulut. Banyak. Yang ikut klub pediatrik pernah ke ini toh? Persatuan apa itu loh? Persatuan. Kalau kepalanya nunduk, diginiin lagi stimulus dari leher sampai bawah, sampai bawah. Set. Ini kadang toh merah semua itu, karena itu kita gosok terus. Oke, ini sudah bisa kita latih duduk, set, kita tarik. Nah, anak kalau seperti ini kakinya langsung ke depan mau. Duduk bersirap sih. Kakinya kecil toh mam. Nah, setelah ini seperti ini kita tepuk-tepuk lagi. Kok lehernya nunduk lagi kepalanya, tarik lagi. Tepuk-tepuk lagi. Dan ini nggak bisa sekali, 2 kali, harus rutin. Kalau dulu ibu sama anak ibu ya, itu sehari 2 kali setiap mau mandi. Mau mandi kan dicopotin semua bajunya. Ibu masas dulu, masas bayi itu loh. Masas bayi itu juga bagus banget untuk anak. Kan udah diajari ya? Masa sih materi masas? Iya, tapi belum sampai mana? Belum sampai situ. Iya. Nah, masas bayi ini, jadi setiap mau mandi dicopotin bajunya, masas bayi, kan paling 5 menit, 10 menit gitu kan. Setelah itu dilatih stimulus ini. Itu nanti cepet banget. Cepet larinya. Kalau larinya enggak. Jadi motorik kasarnya bagus. Terus ini loh, anak saya tuh merangkak itu umur kalau nggak salah 4 bulanan itu sudah merangkak. Cepet. Tapi jalannya 12 bulan persis baru jalan. Nah ini tepuk ya. Kalau maksudnya jalan ini loh ya. Kalau jalan di TK ya dari umur 8 bulan sudah kita ajarin TK. Lihat umur ya, jangan 6 bulan terus diajari TK, jangan. Tepuk. Ini latihan. Ya. Sudah, Mas Mam. Yang penting sampai merangkak kemudian duduk. Kalau merangkak gini saya mau merangkak. Nah, kan ini nggak bisa ngangkat nih. Nggak bisa ngangkat, masih kita latih untuk apa namanya? Posisi merangkak tapi belum bisa maju atau mundur. Nah, kemudian tangannya kita depanin satu ke. Nah, ini biasanya si ini teman. Nah, ini maju lagi. Tepuk-tepuk lagi. Semuanya. Nah, kemudian ini diajuin satu. Nah, ini kita kedepanin satu. Tepuk-tepuk lagi. Jadi dia akan berpikir, kok bisa maju tanganku ya? Oh, kalau sekali itu maju kok bisa pindah tempat. Nanti kalau anak biasanya seperti ini diangkong-angkong dulu, maju mundur dulu, Mam. Kayak gini. Dia pengennya apa? Cuma goyang-goyang tak gitu. Kalau gitu nunjem ke depan. Nah ini tepuk. Nanti dia akan belajar yang namanya merangkak. Yes, Mam. Tunggu.